Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tanpa banyak bicara ini yang mau dia lakukan ke kamu, ya. Tanpa banyak bicara ini yang mau dia lakukan untukmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa membaca untuk banyak orang, ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Siapa orang ini yang tidak mau banyak bicara, ya, tapi dia mau lakukan ini, ya, untuk kamu segera. Oke, kita lihat dulu ciri-cirinya siapa orang ini, ya. Yang pertama teman-teman, ya, orang ini itu sepertinya sedang ada sesuatu hal baru yang sedang dia kerjakan, ya. Entah mungkin dia punya pekerjaan baru, atau dia mungkin ada tugas baru dalam pekerjaannya, atau dia sedang menjalankan bisnis yang baru, atau ada sesuatu yang intinya sedang baru mulai dia lakukan, ya. Atau ada hal yang baru sedang dia kerjakan mungkin di dalam kehidupannya, ya. Orang ini itu senengnya segala sesuatu itu cepat, ya teman-teman. Jadi makanya kalau Sora bilang dia itu pingin bisa punya menjalankan semua rencananya, keinginannya itu dengan segera gitu, ya. Nah, orang ini sedang sangat-sangat fokusnya mencari atau mengejar tujuannya dia. Jadi kalau Sora di sini ada target, ada tujuan yang sedang dia kejar gitu, ya. Dan dia tahu bahwa apa yang sedang dia kerjakan ini itu ujung-ujungnya untuk jangka panjang teman-teman, ya. Jadi dia makanya lagi fokus banget ke sana gitu, ya. Karena untuk tujuannya jangka panjang yang mungkin bisa membawa keuntungan untuk dia teman-teman, ya, untuk rencana masa depannya dia, ya. Karena orang ini sebenarnya punya banyak sekali kekhawatiran, punya banyak sekali kegelisahan, ya. Orangnya itu gampang stres dan banyak khawatir gitu, ya. Dia takut mungkin, ya, segala sesuatu itu tidak bisa berjalan dengan baik. Mungkin dia takut gagal di dalam usahanya itu, di dalam kerjaannya itu, di dalam bisnisnya itu. Kenapa? Karena mungkin saja uang yang dia punya semuanya sudah ditaruh di sana. Jadi dia sedang memikirkan gimana caranya dia itu bisa harus berhasil menggunakan semua sumber daya yang dia punya gitu, ya teman-teman. Orang ini itu mungkin bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas, ya. Mungkin dia juga hobi nulis, ya. Mungkin dia ada yang menjual ide juga, teman-teman, ya. Tapi di balik itu semua, orang ini tuh memang cenderung tertutup. Banyak yang dia tutupi. Memang orangnya itu cenderung misterius. Kalau mau dia terbuka itu banyak banget hal yang harus kamu tuh sabar gitu, ya. Karena kalau Sora lihat di sini ada sesuatu yang dia tutupin, ya. Jadi bisa saja memang kamu berdiri dengan seseorang yang kurang jujur atau terbuka, ya. Secara hasrat, ya, dia adalah orang yang punya hasrat yang sangat kuat, ya. Jadi sehingga menolak dia pun energinya sangat-sangat kuat. Dia punya energi yang sangat-sangat kuat ke kamu teman-teman. Hasratnya kuat, menginginkan kamu, ya. Orang ini itu ada dua skenario di sini. Memang ada yang kamu berdiri mungkin dengan single parent, jadi dia harus masih punya tanggung jawab sama anaknya. Atau kalau Sora lihat di sini ada yang beberapa itu memang, ya, kalau yang Sora lihat di sini mungkin sekali dia itu masih bersikap kekanak-kanakan, yang mana dia itu masih punya banyak hal untuk belajar yang namanya tanggung jawab gitu, ya. Karena mungkin banget dia itu punya sifat kekanak-kanakan. Sama orang ini tuh, orang ini banyak banget tidak terduga. Jadi kamu mungkin susah membaca dia, susah untuk memprediksi dia. Banyak hal-hal yang tidak terduga sama orang ini teman-teman, ya. Kalian itu lebih banyak berkomunikasi mungkin melalui online, ya. Entah melalui chatting lah, melalui telepon lah, melalui video call lah gitu, ya. Kamu sangat mungkin banget juga kenalan sama dia juga mungkin awalnya dari chatting-chattingan, dari telepon-teleponan, video callan gitu, ya. Nah, di sini ada energi keikhlasan. Jadi mungkin banget, ya, saat ini situasi hubungan kamu sama dia sedang dalam situasi yang banyak yang tidak pasti, banyak perubahan gitu, ya teman-teman. Tapi diharapkan untuk bisa ada perbaikan. Kita lihat ada energi seperti apa dalam hubungan kamu sama dia pada saat ini.
Teman-teman, ada hubungan yang belum kelar ya antara kamu sama dia. Ini jelas nih. Ada hubungan unfinished business antara kamu sama dia. Mungkin kalian itu secara komunikasi sedang menggantung ya. Ada sedang main diem-dieman atau dia ghosting, dia belum respon kamu lagi. Intinya ada urusan yang belum kelar di antara kalian ya. Masih ada hal yang belum jelas gitu ya. Mungkin banget kayak dia pengen sama kamu atau enggak, tapi masih belum kelar nih, belum jelas gitu ya teman-teman. Nah, apalagi pola cenderung hubungan kalian itu banyak ya, nggak semua, tapi beberapa itu cenderung ada yang mungkin putus nyambung atau jauh deket ya. Jadi kalau sholat di sini ada yang putus nyambung, ada yang jauh dekat gitu ya. Jadi makanya mungkin hubungan ini juga membawa kegelisahan gitu ya, membawa kebingungan ya. Karena mungkin banget ada banyak hal-hal yang kamu mengharapkan adanya kesetaraan gitu ya, tapi mungkin tidak berimbang. Mungkin kamu merasa kamu lebih banyak perhatian, lebih banyak sayang sama dia, lebih banyak kamu berkorban untuk dia, teman-teman ya. Oke. Dan di sini juga ada situasi di mana quality time di antara kalian kurang. Ya tadi Sora udah bilang ya, mungkin karena dia sibuk sendiri, jadi sehingga kalian itu susah untuk punya waktu yang namanya quality time ya, teman-teman gitu loh. Karena sangat mungkin banget dia sedang sibuk atau kalian ada jarak di antara kalian. Jadi kayak untuk waktu aja dia susah ya kasih kamu waktu gitu, teman-teman ya. Dan sebenarnya ini adalah ada masalah tentang impian dan harapan mungkin ke depan ya. Hubungan itu sedang seperti apa gitu ya, harapannya ke depan itu mau seperti apa, kamu pun bingung teman-teman ya. Karena sebenarnya masih banyak harapan gitu ya, masih banyak impian ya, tapi mungkin ya itu tadi masih belum jelas gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat ya, apa yang sedang dialami sama dia pada saat ini. Kenapa ada unfinished business di antara kalian? Apa yang sedang terjadi sama dia? Teman-teman, kalau Sora lihat ya, di sini banyak yang sedang dia itu fokus untuk ada sesuatu yang harus diurus sama dia. Tadi Sora udah bilang, fokus dia itu sedang benar-benar harus bikin sukses kerjaan dia, harus bikin sukses hal yang dia sedang handle ya. Di sisi lain dia sedang sangat berfokus tentang keluarganya. Jadi ada sesuatu mungkin di dalam keluarganya yang dia sedang membantu keluarganya, teman-teman ya. Di satu sisi lain dia itu punya sisi dimana dia lagi benar-benar banyak banget hal yang pingin dia kerjakan. Selain kesibukan, banyak banget ada hal yang pingin dikerjakan ya teman-teman ya. Dan dia tuh memang orangnya sangat-sangat reaktif. Jadi mungkin banget apapun ya reaksinya dia, mungkin tidak benar-benar dia pikirkan dengan menyeluruh ya. Jadi orang itu ceroboh, terburu-buru gitu ya. Dan orang ini sedang berusaha untuk bertahan ya. Tadi Sora udah bilang banyak yang sedang berusaha untuk bertahan karena dia mungkin harus menjadi tulang punggung keluarga. Mungkin dia juga yang tadi Sora udah bilang ini bisnis yang sedang dijalankan juga mungkin ada uang orang di sana, atau ada semua uang tabungannya dia pakai untuk usaha itu gitu ya. Dan ini sedang benar-benar dia merasa ini aku harus bikin berhasil ya. Ini saat-saat terakhir aku harus bikin segala sesuatu itu berakhir. Maksudnya berakhir bagus gitu ya untuk usahanya. Dan kalau Sora lihat di sini kalau Sora lihat memang ada energi kebingungannya. Mungkin karena dia merasa hidupnya dia belum benar-benar settle ya. Orang ini itu kayak ada energi nggak tenang ya. Karena memang dia ada energi ragu-ragu ya. Dia karena mungkin masih ragu-ragu sama masa depannya, masih ada ragu-ragu sama apakah dia harus terusin sama kamu apa enggak gitu ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Teman-teman, sebenarnya dia itu punya banyak kekhawatiran, punya banyak ketakutan ya. Dia memilih untuk diam, untuk menghindari ya, karena dia butuh untuk berpikir banget gitu ya soal bagaimana masa depan hubungan ini gitu ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat dia itu memang benar-benar sedang banyak tekanan ya, dan dia juga mungkin kepikiran ya mau ngadepin kamu tuh gimana gitu ya. Karena mungkin dia belum secara komunikasi juga banyak hal yang kalian belum sepaham, dan dia mungkin tanpa sengaja merasa dipojokkan gitu ya. Lalu bagaimana yang dia rasakan soal energi sama kamu, teman-teman ya? Yang pertama, dia merasakan cinta ya. Ini jelas teman-teman, dia merasakan energi cinta dari kamu, energi sayang dari kamu, dan dia tahu dia merasakan sayang dan cinta itu ke kamu, teman-teman ya.
Dan di sini ada energi sebenarnya dia rindu sama kamu. Ada energi kerinduan, ada energi kangen, pingin kamu ada di dekat dia. Cuman memang kalau yang Sora lihat di sini, dia itu sekarang lebih memilih untuk banyak diam gitu ya. Karena memang banyak hal yang dia, Sora udah bilang, masih banyak hal-hal yang jadi konsentrasinya dia. Makanya dia nggak banyak pergerakan ya. Sebenarnya dia itu menjauhi kamu karena dia memang lagi pengen konsen sama apa yang harus dia selesaikan gitu ya teman-teman. Karena memang ini ada perjanjian ya, entah ada kontrak, entah ada kesepakatan yang kalau sampai itu tidak berhasil, itu bisa membawa masalah buat dia gitu ya. Dan energi dia tuh ngerasa sama kamu dari awal itu banyak hubungan past life gitu ya. Ada connection karena di sini ada energi deja vu. Jadi dari awal dia mengenal kamu, dia sudah merasa kayak familiar sama kamu. Tidak ada energi yang dia ngerasa energi kamu tuh familiar buat dia teman-teman. Dan sebenarnya sparks di antara kalian itu sangat-sangat kuat sekali ya. Ada hasrat yang kuat juga. Dan dia tidak bisa membohongi intuisinya dia ya. Kalau dia terkoneksi sama kamu, hanya ya pada saat ini kalau Sora lihat batinnya dia tuh lebih merasa bahwa kayaknya aku harus fokus dulu sendiri deh ya. Kenapa? Karena ini tipe orang yang dia tuh ngerasa oke, teman-teman, dia mengutamakan urusan dia dulu sebelum mengutamakan urusan percintaan. Karena dia sedang benar-benar terperangkap dalam situasi yang gak bagus yang Sora udah bilang ya. Mungkin secara ekonomi juga masih kurang, ada kesepakatan, ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Di satu sisi juga dia mungkin masih harus ngurus keluarga. Dan dia sendiri pun energinya bingung gitu loh ya. Jadi ada energi apa yang ingin dia lakukan untuk kamu ke depannya tanpa banyak bicara? Yang pertama teman-teman, dia pingin balancein dulu, seimbangin dulu situasinya dia, keadaannya dia. Jadi tanpa dia mau bilang banyak gitu ya, karena mungkin dia juga bingung bagaimana cara menyampaikannya. Mungkin orang ini juga dalam penyampaian juga kurang bagus, dia masih stres. Tapi yang pasti yang pingin dia lakukan adalah dia itu kayak mau seimbangin dulu ya keadaan dia yang sekarang sedang oleng, sedang waktu juga kurang ya, karena dia mungkin sangat sibuk ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat, memang buat sekarang dia tuh ngerasa dalam tanda kutip, aku terpaksa membuat batasan ini karena memang dia merasa aku harus seimbangkan dulu diriku. Kalau diri aku belum siap, gimana aku mau ke kamu teman-teman ya. Dan ini adalah ada hubungan past life, tadi nyambung sama deja vu ya. Jadi kalau Sora lihat, yang pasti orang ini pingin mengkoneksikan lagi dirinya sama kamu nanti ya. Karena memang koneksi kalian bukan koneksi biasa, ini ada connection past life ya. Jadi memang adanya pertemuan lagi sampai kalian terkoneksi lagi itu juga pasti punya alasan dan punya misi jiwa yang hanya diketahui oleh kalian berdua masing-masing ya. Dan kalau Sora lihat sebenarnya ya, dia itu berharap untuk bisa keluar dari situasi yang buruk. Jadi yang sedang dia sedang rencanakan adalah dia itu pingin keluar dari situasi dia yang nggak baik menjadi lebih baik ya teman-teman. Itu yang pingin dia lakukan. Jadi kalau situasi dia lebih baik, dia juga mungkin akan bisa lebih baik memberikan waktu sama kamu. Terus habis itu juga bisa menyusun rencana masa depan sama kamu teman-teman ya. Dan yang akan dia lakukan adalah dia meminta tuntunan dari alam semesta ini ya. Ada beberapa punya pendamping, dia itu sedang menjalankan proses spiritual untuk minta petunjuk sebaiknya ke depan apa yang mau dilakukan ya. Dan ke depannya yang akan dia lakukan adalah dia akan komunikasi lagi sama kamu untuk mengungkapkan sejujurnya apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia rasakan. Komunikasi itu akan, dia itu berencana ada komunikasi lagi gitu ya teman-teman, untuk mengungkapkan sejujurnya perasaan dia ya. Kenapa? Karena kenapa dia pun sekarang masih nahan diri, tadi Sora udah bilang masih banyak masalah-masalah dia yang belum selesai ya. Dan itu masih banyak loh, masalah dari luar maupun masalah konflik dia secara batin sama dirinya sendiri ya. Makanya yang dia mau lakukan adalah dia pingin menyembuhkan dulu trauma dari sebelumnya ya. Ada trauma-trauma dari sebelumnya. Dia juga mungkin punya masalah psikologi, mentalitas yang belum kelar ya, dan sebagainya. Dan itu yang ingin dia lakukan adalah menyembuhkan itu supaya tidak lagi akan bisa berefek itu ke masa depan hubungan kalian ya. Dan dia itu pingin sukses dan berhasil. Kenapa? Karena dia ngerasa kalau aku bisa sukses dan berhasil ya, aku punya lebih banyak power, aku punya lebih banyak uang dan material, aku bisa menjadi pasangan yang lebih baik buat kamu. Itu yang dia rasain, yang pingin dia lakukan.
Dan teman-teman, dia yang ingin dia lakukan adalah memberi waktu kepada semesta. Dia percaya kalau semesta itu pada akhirnya akan selalu membawa dia kembali lagi ke kamu, teman-teman. Ini hanya masalah waktu, ya. Jadi, ya, yang pasti dia pingin hubungan kalian itu jadi jauh lebih baik, masuk ke level yang lain, ya. Hanya sekarang dia itu memilih untuk bersembunyi, karena kalau surat ada yang malu, ada yang belum berhasil, ada yang merasa dirinya masih gagal gitu ya, karena mungkin banget selama ini berjanji tapi belum bisa memenuhi sama kamu, teman-teman. Jadi memilih untuk bersembunyi. Memang sikap yang kurang gentleman ya, tapi itu apa adanya ya, teman-teman. Dan yang pastinya dia tuh pingin melepaskan pola-pola negatif di dalam dirinya atau di dalam hubungan kalian, ya. Itu yang Sora lihat, yang pingin bisa dia lakukan ke depannya untuk kamu. Dan pastinya dia itu masih pingin untuk terus memupuk hasrat dan cinta di antara kalian untuk bisa hangat lagi ya, teman-teman. Dan kepingin untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Ya, di sini ada energi pingin growing sama-sama sama kamu, tapi dia harus beresin dulu dirinya sendiri, teman-teman. Dan yang pastinya dia pingin banyak yang dia ungkapkan sama kamu. Ya, kalau Sora lihat, ada dia itu ke depannya yang mau dilakukan, dia pingin jujur sama kamu. Kalau selama ini ada yang mungkin dia tutupin, ada hal yang belum dia katakan, dia pingin bikin pengakuan hati sama kamu, teman-teman. Ya. Dan yang pastinya dia pingin menghealing atau memperbaiki hubungan di antara kalian, apapun masalahnya ya. Entah ada komunikasi lah, entah ada masalah lain lah ya. Karena dia memang pingin berkoneksi lagi sama kamu. Kalau sekarang memilih diam, itu sifatnya sementara gitu ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat, dia menghindari drama. Jadi makanya kenapa dia ngindar dari kamu. Sebenarnya orang ini tuh menghindari situasi yang dramatis, makin bawa stres buat dia dan buat kamu. Dan yang paling ingin dia lakukan adalah datang untuk minta maaf gitu ya sama kamu. Mungkin udah kecewain kamu, melukai kamu gitu ya, teman-teman. Karena sebenarnya di sini ada energi sinkronitas. Apapun yang Sora bacain hari ini, harusnya kamu sudah merasakan pertanda atau firasat batin ya, teman-teman. Ya. Dan yang pasti dia pingin bersatu sama kamu, karena di sini ada energi soulmate recognition. Artinya di sini dia menyadari kalau kalian tuh punya koneksi secara jiwa, ya, teman-teman tuh. Yang paling utama tujuan dia satu, teman-teman, memang nyelesain masalah ini gitu. Karena masalah ini sangat banyak banget gitu loh ya. Dan dia benar-benar belum bisa untuk bahkan support diri dia sendiri. Makanya dia memilih untuk break dulu dari kamu, ya. Walaupun memang dia memilih untuk menghindar karena dia mungkin bingung harus ngomong apa sama kamu, nggak berani untuk ngadepin kamu. Yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu tanpa banyak bicara. Dia pingin nanti ketika ya dia terbuka sama kamu, dia juga mau untuk tahu rahasia kamu apa aja. Karena jadi ini sangat mungkin ya, dia merasa beberapa dari kalian mungkin masih ada yang dirahasiain ke dia. Ya, dan dia itu berjuang. Jadi buat kalian yang mungkin ya, ada yang mungkin belum dapat restu, ada yang mungkin dapat banyak penghalang dari pihak eksternal, dia itu pingin memperjuangkan ya, mungkin untuk dapat restu, dapat support ya. Dan dia pingin berusaha untuk lebih mengerti kamu ya, walaupun mungkin kalian banyak hal yang belum sepakat, tapi dia pingin lebih memahami kamu ya. Dan dia yang paling nyata energinya, dia mau usahain secara nyata hubungan ini, secara real, dengan bisa memberikan kamu bukti nyata ya, kasih waktu, finansial. Dan dia pingin untuk lebih jujur sama kamu ya, teman-teman. Yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini, teman-teman. Teman-teman ada kebahagiaan ya yang mungkin akan datang. Jadi sabar, ini adalah sebuah proses, teman-teman ya. Karena memang ada yang harus dia beresin ya, energinya sinkron ya. Kenapa dia sekarang seperti sekarang? Dia itu memang ada hal yang harus dia beresin. Jadi biarkanlah dia membereskannya dulu, teman-teman. Dan ini memang sebenarnya adalah ada bagian dari semesta ini membuat kalian berproses, teman-teman ya. Ini hubungan yang juga semesta turun tangan di sana. Tadi Sora udah bilang dapat firasat batin, banyak pertanda, dapat angel number, apapun itulah ya, namanya petunjuk tuh banyak banget dapatnya ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau ditanya ya berapa lama harus seperti ini, teman-teman, Sora cuma bisa bilang adalah manifestasikanlah hal-hal positif. Kalau memang kamu pingin segera dia datang, manifestasi
ya. Law of attraction, tarik dia. Misalnya kayak aku pingin dia segera datang ke aku, secepatnya, segera, gitu ya. Supaya itu bisa jadi nyata, teman-teman. Oke, dan itu tergantung dari kekuatan kamu dan keniatan kamu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kepingin untuk manifestasi positif, untuk membuat bantu itu jadi nyata, teman-teman boleh beli gelang sunstone ini, ya, namanya gelang keberuntungan ikan ya, produknya Sora yang terbaru. Ini dari batu sunstone, kamu boleh Google batunya apa, fungsinya apa. Tapi fungsi utamanya adalah membawa positivity, untuk membantu manifestasi positif, membawa energi keberkahan, energi kemakmuran. Tapi ini bukan jimatan, ini bukan peletan, bukan susukan serta-merta langsung kamu habis beli dapetin semua yang kamu mau, ya teman-teman. Semua ada prosesnya dan semua harus tetap kita serahin sama Tuhan. Kalau dia memang dapat jadi jodoh kamu dan jadi hak kamu, itu akan datang. Ya, hanya hal ini juga dibantu gitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang juga mungkin selalu murung, nggak semangat, nggak antusias, pesimis melulu energinya ya, yang keluar dari mulutnya negatif melulu ya, boleh banget beli ini supaya lebih positif dan lebih ceria, auranya juga lebih cerah gitu ya teman-teman. Oke, harganya 255.000. Teman-teman bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu boleh beli di Tokopedia. Di Tokopedia 275.000, lebih mahal sedikit karena ada komisi Tokopedia yang lumayan ya teman-teman, dan itu bukan buat Sora ya. Dan Sora hanya menjual di dua cara itu aja. Sora nggak jual di toko lain ya, di platform online lain nggak jual, cuma di Tokopedia, dan cuman secara langsung, terserah mau yang mana. Dibeli selagi masih ada karena ini barang import, dan kamu beli ini bukan cuman beli kristalnya, ini kristal terprogram. Kamu boleh cari ya kristal terus di program ada nggak yang harganya segitu. Ya, Sora bukan sombong. Aku tuh udah pertimbangkan yang namanya modelnya, looknya, fungsinya, simbolismenya. Aku bikin barang nggak sembarangan karena aku pegang langsung semuanya teman-teman. Dan ngerjainnya juga bener-bener ya, nggak sembarangan. Silakan dibeli selagi masih ada, karena barang import kalau udah habis kamu cuma pesan 1 atau 2 nggak bisa. Harus belinya banyak karena Sora itu ambilnya sama supplier gitu ya. Kebanyakan tuh entah kalau udah lewat baru dia nyariin gitu ya teman-teman. Kalau kamu belum, Kak tapi kan aku masih nabung, teman-teman ada teknologi namanya, mungkin bisa, kayaknya ada deh, kayaknya di Tokopedia tuh setahu Sora ada Kredivo, ada kartu kredit teman-teman, ada pay later juga, kalaupun mau bisa dicicil sebenarnya ya. Dan kalau kamu nggak beli kopi merek XXX yang 22.000, misalnya kopi susu gula aren gitu ya, kamu beli 10 gelas aja udah dapat gelas 10 gelas atau selusin lah ya. Jadi kalau misalnya seminggu 2 kali beli aja, berarti kan 4 kali 2 ya, kamu 2 bulan lah ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan nggak beli kopi dulu, kamu dapat barang yang bisa seumur hidup. Oke. Nah, untuk astrologinya ya, aku udah keluar tadi di sini. Aries, Sagittarius, Aries, wow kuat banget. Aries, Sagittarius, Aries ini apa nih? Aries, Sagittarius, Aries, Libra. Ya, Aries, Sagittarius, Libra, dan Sora tambahin lagi ini juga termasuk di sana ada Leo. Ya, itu termasuk juga. Ini fire sign-nya kuat banget soalnya. Aries, Leo, Sagittarius, sama ada dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya, itu zodiak-zodiak yang kuat ya. Sekarang kita coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba alfabetnya. Nah, teman-teman, ini udah mau akhir tahun. Teman-teman boleh pesen paket reading untuk guidance atau bimbingan pembacaan untuk sepanjang 2025 kamu seperti apa. Ada paketnya, nanti Sora bikinin laporannya, jadi kamu bisa lihat tiap bulan ada prediksi seperti apa, lalu apa yang harus dihati-hatiin, lalu lala boleh. Atau teman-teman pingin tahu bazi buat tahu jalan hidup, boleh juga. Atau teman-teman kepingin beli, Sora aku mau baca kartu sendiri aja deh, beli, boleh. Mau belajar sama Sora juga boleh, bebas ya, semua bisa di Sora Tarot. Oke? EVPG ULFL OOZM RZCN DQB 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal bookingnya. Bye-bye.